A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdas syakirin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marikah kita bersyukur selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita dan rahmat-Nya serta keberkahan sehingga kita bisa bertemu kembali pada Ahad ini untuk mengkaji Al-Quran, atau kalau di dalam agama kita disebut sebagai tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran ini tentu sangat penting buat kita untuk bekal kita nantinya. Salam dan salawat kiranya selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar, Nabi yang agung, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, tabi'in, dan kepada kita semuanya. Semoga beliau memberikan syafaat sehingga kita bisa bersama beliau masuk ke dalam surga jannatun naim nantinya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amril uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita ingin menyampaikan satu tema bahwa setiap saat kita diawasi oleh Allah. 24 jam kita diawasi oleh Allah. Apa sebenarnya pengertian diawasi ini? Pengertian atau makna diawasi adalah kontrol diri, ya. Di dalam Islam itu orang yang dapat mengontrol hati dan jasad sehingga merasa terus diawasi oleh Allah. Awasi ini adalah dikawal, diamati, dijaga, dan dipandu. Lalu kemudian diberikan oleh Allah kepada kita jalan keluar daripada apa yang kita lakukan. Ada beberapa dalil di dalam Al-Quran untuk menunjukkan bagaimana Allah mengawasi setiap perilaku kita. Satunya itu di dalam Al-Baqarah ayat 2, yaitu surat 2 ayat 255. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khusuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yasfa'u indahu illa bi isnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uluhu hibsuhuma wa huwal aliyul azim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Jadi kita ini diurus oleh Allah, diawasi oleh Allah, tidak mengantuk. Allah itu tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Tadi kita mohon syafaat kepada Rasulullah, tapi tanpa izin Allah, kata Allah, tidak akan ada syafaat. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa yang ada, apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi
lagi maha besar. Ayat ini, surat Al-Baqarah ini menunjukkan kepada kita sebagai dalil pengawasan daripada Allah. Bahwa 24 jam kita diawasi oleh Allah dan diurusi oleh Allah. Kalau di dalam surat yang lain, Allah adalah ya yang maha mulia, lalu kemudian memberikan segala sesuatu kebutuhan. Nah, ini dasarnya bahwa Allah sebenarnya mengurusi kita dan mengawasi kita selama 24 jam. Allah tidak pernah tidur tentunya ya. Dikawal oleh Allah, diamati, dijaga, dipandu oleh Allah kita dalam kehidupan kita ini. Dan pengawasan itu tiada yang luput. Semua tercatat. Ya. Kalau di dalam surat Al-Infitar, surat 82 ayat 10, wa in alaikum lahafizin. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Ini menunjukkan bahwa Allah, kalau kami, kata Allah di dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa kami adalah Allah dan para malaikatnya. Dan malaikat tidak memiliki hawa nafsu seperti kita, dia hanya tunduk mengatakan apa saja. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang sangat patuh kepada Allah. Jadi ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Surat 82 ayat 10. Al-Infitar. Nah, ini pengawasan tidak luput. Artinya itu tercatat, tidak pernah luput, melekat pada diri kita. Kemudian kiraman katibin ayat 11-nya yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Kalau waktu kecil kita akan mengatakan itu Rakib dan Atid ya Pak Ustadz ya. Ya. Jadi ada yang menulis ya, mencatat pekerjaan-pekerjaan kita semuanya. Lalu kemudian As-Sajdah surat 5, dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari. Jadi kalau kita melakukan kegiatan dari pagi sampai sore, maka dalam hadis disebutkan habis maghrib atau pada maghrib itu ada laporan daripada malaikat yang mencatat seluruh pekerjaan kita. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, urusan itu naik kepadanya dalam satu hari. Yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Jadi tidak ada pekerjaan kita itu yang luput dari Allah. Luput dari pengetahuan Allah. Semua tertulis. Ya, semua tertulis. Pekerjaan apa yang kita lakukan, salat kita, puasa kita, perbuatan baik kita, kemudian hati kita pun. Ya, disebutkan bahwa kata Allah di An-Nisa, surat An-Nisa, Pak Ustadz, ayat 4 ada? Surat An-Nisa ayat 4 itu disebutkan Allah sangat tahu apa yang dalam hati. Tidak dapat kita sembunyikan dan rahasia yang ada pada manusia. Ya. Mereka bersembunyi dari manusia tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Jadi maksudnya mereka bersembunyi, kita bersembunyi dari manusia tetapi tidak bisa bersembunyi daripada pengetahuan Allah. Sedetik pun
Ya, bahkan tidak hanya sedetik, 1 second. Begitu bergerak nafas kita, tidak bisa. Padahal Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia. Jadi kalau ada orang yang berrahasia sedetik pun, Allah, karena Allah tidak ridho. Dan Allah adalah meliputi ilmunya terhadap yang mereka kerjakan. Jadi Allah tahu semuanya apa yang dikerjakan oleh kita. Walaupun rahasia sekali. Rahasia yang umum kita ketahui bahwa rahasia itu adalah saja biasanya ya. Tapi Allah tidak bisa kita bohongi ya. Tidak bisa kita mengelak dari Allah. Dan surat Al-Baqarahnya ayat 37, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Jadi apa ada di hati kita maupun yang ada nyata, semua tercatat. Tadi kan ada disebutkan pada surat Infitar itu 82 ayat 10, semua pekerjaan kita itu tercatat. Apa perlunya sih sebenarnya kita mengemukakan ini? Perlunya untuk kita tidak memiliki keinginan yang menyimpang dari aturan Allah. Ya. Jangan menyimpang dari aturan Allah sedetik pun, sedikit pun. Karena Allah meliputi kita. Allah memberikan pantauan. Jadi ada, apa kata orang sekarang itu, ada CCTV-nya. Tidak bisa berbohong sedikit pun dari apa yang dikatakan oleh manusia terhadap apa yang dikatakan oleh Allah. Apa yang diinginkan oleh Allah terhadap kita. Nah ini dasarnya ada. Sebenarnya ini sudah semua kita ketahui. Ya kan? Kita sudah tahu, nggak usah disampaikan oleh Pak Bangun, sudah tahu ini. Tapi ada dasar nggak? Nah ini dasarnya. Kajian ini adalah mencari dalil. Ya, seperti dikatakan oleh Pak Haji, jangan tidak ada dasar di dalam menyampaikan sesuatu. Ada dasar. Jika tidak ada dasar dalam menyampaikan sesuatu, itu bohong. Ya kan? Kadang kita ceramah kemana-mana, ungkapan apa, tapi lari daripada kenyataan yang ada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi kajian kita ini, perasaan kita tidaklah menjadi sesuatu hal yang hebat banget. Tapi dengan ada dasar ini, ada dalilnya ternyata di surat. Misalnya surat 82 ayat 10 ternyata ada. Yang disebutkan itu rakit dan atip itu ternyata ada di surah Infitar 82. Surat 10 dan surat 11. Dan As-Sajadah. Soal yang mengatur urusan langit dan bumi ada. Jadi di perguruan tinggi pun yang dibahas itu bukan soal tahu atau tidak tahunya. Soal dasar dan dalil. Jadi benar kata Pak Haji, selama ini kita ini sudah tahu semuanya. Tapi tidak memiliki ketadaburan. Tidak memiliki pengertian daripada apa yang kita sampaikan. Jadi setelah kita tahu, oh ternyata benar. Ya, tidak ada satupun yang luput dari pemantauan Allah, dari ilmu Allah, dari pemahaman kita yang selama ini sudah mentadaburi Al-Quran. Apakah kita sudah menyampaikannya pada hati kita? Kita ini sudah puluhan tahun, ya, memfahamkan Al-Quran di dalam jiwa kita. Berbekaskah itu bahwa kita ini sebenarnya diawasi oleh Allah? Sedikit atau banyak perbuatan kita seperti yang dikatakan tadi, bahkan yang rahasia sekalipun,
Allah tahu. Nah, ini menjadi satu catatan bagi Allah. Ya, apa yang dicatat oleh malaikat, satu catatan untuk mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di yaumil akhir. Hidup terus berjalan. Ya. Pekerjaan kita semakin susah. Pekerjaan kita semakin sulit. Mampukah kita untuk mengakomodir kesulitan yang ada? Bersabarkah kita seperti yang telah disebutkan berbagai kajian? Bersyukurkah kita dengan yang ada? Karena cenderung cita-cita tidak selalu bisa dicapai. Karena ada takdir Allah. Banyak sekali sekarang ini bermimpilah. Ya, bermimpi. Kalau bermimpi saja tidak mengerjakan, tidak akan pernah mendapatkan sesuatu hal. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, bahwa bekerjalah kamu, maka Allah akan menghitung dan mengetahui pekerjaanmu, dan begitu juga manusia akan memahamkan pengerjaanmu itu. Jadi orang yang berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu itu nonsen, tidak ada itu. Tidak ada di dalam ilmu agama. Saya nggak tahu kalau di ilmu lain. Kalau dalam ilmu agama nggak ada. Berangan-angan, bermimpi, bekerja, mengerjakan sesuatu. Bahwa memprediksi, memperencanakan, ya, semua orang harus ada rencana. Jadi pengawasan itu tidak ada yang luput dari Allah. Tercatat semua. Walaupun tadi disebutkan di dalam surat An-Nisa dan ulat Al-Baqarah yang tersembunyi sekalipun. Ini mengajari kita sebenarnya. Ayat ini mengajari kita untuk tidak berrahasia. Ya, apa kata Allah? Allah tahu yang dalam hati. Surat Kaf. Surat Kaf 16. Surat Kaf ini surat 50 ya. Surat 50. Ada Pak? Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya, ini cemeti bagi kita. Ikhtibar buat kita, peringatan buat kita bahwa Allah itu tidak luput. Jadi mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jangan yang dibisikkan oleh kita saja. Tapi yang dibisikkan oleh hati pun ketahuan. Ya. Sebenarnya kita sangat bersyukur kepada Allah, ya. Allah tidak membuka aib kita. Tidak membuka apa yang ada dalam pemikiran kita, baik yang baik maupun yang buruk. Kalau dibuka oleh Allah, apa yang ada dalam hati ini, betapa banyaknya hal-hal yang terkadang di luar dugaan kita. Apa yang dibisikkan oleh hatinya Allah tahu. Jadi kita nggak bisa berbohong sedikit pun, bermuka manis, ya. Allah tahu semua. Ini bagi kita. Ini ada dasarnya. Bahkan kata Allah, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Urat leher kita ada di sini, nah. Udah dekat kita rasa pada diri kita. Tapi Allah lebih dekat. Apa maksudnya? Allah meliputi seluruh organ yang ada dalam tubuh kita berarti. Allah dalam hati, Allah di dalam darah, Allah di dalam otak, di dalam aorta kita, di dalam saraf yang ada di lambung kita. Semua yang ada itu ternyata ada.
Jadi kita tidak bisa kalau dari Allah. Kalau kita beranut daripada orang, bisa, orang tidak tahu. Orang juga tidak boleh menilai seseorang dari dalam hatinya. Menilainya hanya dari sifat luarnya saja. Kalau kita kelihatan orang begini, oh orang ini baik. Kalau dia melawan-lawan, oh orang ini agak lupa diri terkadang. Nggak bisa kita masuk ke dalam hatinya. Tapi Allah tahu. Allah memahami seluruh yang ada dalam jiwa kita. Apapun. Kemudian di surat Kaf lagi ayat 17. Ya. Surat Kaf ayat 17. Ya. Di sampingnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anis simali qaid. Yang artinya, ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Ini maksud Allah ingin menegaskan pada surat Kaf 15 ini, ingin menegaskan lagi kepada kita daripada surat Infitar yang tadi, bahwa ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ya semoga kita yang ada di sini selalu memiliki niat atau melakukan secara fisik juga perbuatan-perbuatan yang baik dan selalu. Ya. Jadi itu. Kajian kita hari ini hanya ingin mengatakan bahwa kamu 24 jam diawasi oleh Allah. Selama 24 jam yang ada waktu. Diawasi oleh Allah. Ya. Tidak bisa kita mengelak sedikit pun. Dasarnya sudah ada. Al-Qur'annya sudah ada. Tadi disebutkan di surat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khusuhu sinatun wa la nawm sampai berakhir. Kursi Allah meliputi bumi, langit dan bumi. Tadi disebutkan pula lebih dekat dengan urat leher. Tidak pernah lepas Allah dari jiwa dan diri kita berarti. Ada semuanya pada diri ini. Nah ini Al-Quran yang kita jadikan sebagai dasar kepada kita. Dan di Al-Muluk ayat 13, dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Jadi ini dasar dalil bagi kita untuk kita ini tetap istiqomah. Harapan di dalam goal daripada kajian ini adalah keinginan bagaimana kita tetap melakukan keistiqomahan di dalam kehidupan kita. Kita sudah berbelas tahun mendapatkan ilmu misalnya ya. Kita harus memiliki keinginan untuk tetap terus-menerus berusaha untuk mengasah ilmu yang ada pada kita. Jangan mengelak sedikit pun dari ilmu. Ilmu yang ada. Ilmu itu, kalau Ustadz Beni saya meminjamnya, bacalah Al-Quran itu, kemudian pahamilah, lalu kemudian, apalagi, laksanakanlah, kemudian sampaikanlah, dan lestarikan. Tiga yang paling penting adalah membacanya, memahaminya, dan melaksanakannya. Tiga ini tidak boleh lepas dari diri kita. Jika kita menjadi dan mengakui sebagai orang yang beriman kepada Allah, kepada Al-Quran dan hadis. Tidak ada hadis yang menjerumuskan kita kepada
ketidakbaikan. Tidak ada pemahaman Al-Quran yang menjerumuskan kita kepada kebaikan, ketidakbaikan. Semua ayat-ayat Allah ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa Allah mengawasi kita, ini loh dalilnya, lalu kemudian pengetahuan kita yang sudah ada harus kita laksanakan dengan baik. Hidup ini adalah pilihan. Mau pilih yang mana itu adalah tergantung kita. Ya, Allah tahu yang ada dalam hati dan Allah tahu dalam perbuatan kita semuanya. Tiada yang tertinggal dari catatan Allah seperti Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi ayat 49 saya baca saja. Dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Nanti suatu ketika di padang mahsyar kita akan melihat ada kitab. Kitab itu ada catatan kiri kanan kita. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar. Melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan. Dan apa yang mereka kerjakan dan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun jua pun. Artinya, kalau catatan itu adalah catatan yang baik, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yang kita kerjakan itu semuanya, maka kita pun akan berbahagia melihatnya. Tapi kalau luput daripada itu, aduhai celaka kami, kitab apakah ini? Kita mempertanyakan kitab catatan daripada siapa namanya? Malaikat rakib dan atid yang ada di kiri kanan kita. Yang mencatat 1 menit, 1 detik, 1 second pun tidak pernah lepas. Makanya ya di dalam di luar ini, di dalam satu risalah Islam dan para ulama mengatakan, begitupun Rasulullah menyampaikannya, selalulah berzikir kepada Allah. Karena 24 jam ini tidak pernah luput. Jadi 24 jam harus berzikir. Ada orang yang bertanya terkadang kepada kita, jadi saya nggak kerja lagi, salah juga. Bekerja itu menyertakan Allah di dalamnya. Kalau mengutip 2 orang ulama kita saat ini, Hadi Hidayat dan Khalid Basalamah mengatakan, Allah tidak suka dengan mereka yang tidak bekerja. Yang hanya duduk-duduk di masjid saja. Ya bekerja dalam tanda kutip ya. Bekerja ini pengertiannya banyak. Orang yang berpikir, orang yang menulis, orang yang bekerja mencangkul, yang macam-macam ya. Itu lebih disukai oleh Allah. Tetapi ketika azan berkumandang, orang itu mendatangi masjid untuk melakukan sholat. Dan setiap gerak daripada kita hendaklah mengatakan di dalam hati, Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Tuhanku, kalau kerjaanku ini tidak aku lakukan dengan baik, maka ancaman kepada diriku akan datang dari Allah. Seorang guru berbohong di depan sekolah, tidak menyampaikan seluruh maksimal, dia akan ada dalam hatinya itu. Biarlah aku main-main saja sebentar. Ya kan? Toh tidak ada yang melihat. Tidak menyampaikan seluruh apa yang diinginkan oleh murid. Kan sudah ada itu. Seperti saya menyampaikan itu. Saya berbohong menyampaikan ini. Dan saya ulur-ulur waktu. Ada juga yang mengulur-ulur waktu terkadang. Biarlah pelan-pelan aja. Supaya waktu habis. Kajian habis. Seorang guru seperti itu mengulang-ulangi. Hati-hati ancaman daripada Allah kepadanya. Itu tidak bohong. Karena Allah
terus-menerus mengawasi kita. Tapi mereka yang melakukannya, bahkan melebihkannya, itulah yang dikatakan Allah, karunia Allah melebihi langit dan bumi. Jadi kalau Allah menghitung itu dikasih 50.000, kalau kita lebihkan pemikiran kita itu, kita lebihkan waktunya juga misalnya sedikit, maka Allah memberikan 100.000. Kalau kita melihat dari dari materi atau ditambah pahalanya. Biasanya orang yang ditambah pahalanya akan diluruskan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Apa kebalikannya? Allah menyulitkan orang yang menyulitkan kehidupannya. Nah itu. Jadi kalau kita merasa sulit, aduh aku ini sulit banget sih pikiran begini. Itu disulitkan oleh Allah. Prasangka. Kata Allah, jangan kamu berprasangka. Di dalam satu hadis, prasangka hambaku adalah prasangkaku. Kalau hambaku baik berprasangka kepada aku, maka aku pun baik berprasangka kepada hambaku. Dan itu pun begitu sama dengan manusia. Prasangka ini sangat pentingkan sekali. Kita waktu sekolah dulu itu, matematik itu kan prasangka kita itu. Aku nggak mampu melakukan matematik ini. Nggak mampu banget. Susah. Tapi kalau mudah, ini bisnisku akan mudah kulalui dan aku bekerjakan dengan baik. Kalau ada keuntungannya aku bagi dengan orang lain, karena itu petunjuk Allah, maka itu lancar. Yakinlah lancar. Itu janji Allah. Tidak pernah Allah berbohong. Tapi kita terkadang kurang yakin. Kita kurang yakin terhadap apa yang kita kerjakan itu. Nah kalau kurang yakin ya wallahu a'lam bishawab. Itu masing-masing kita lah. Yang tidak memiliki ketetapan hati dan tidak memiliki kepercayaan. Ini kajian tauhid. Kajian keesaan daripada Allah. Bahwa Allah mencatat, bahwa Allah memberikan hukuman, bahwa Allah memberikan kebahagiaan, tidak hanya di akhirat, di dunia pun diberikan. Kenapa orang-orang sulit itu? Karena banyak dosanya. Atau merupakan sebuah ujian. Ya Allah menguji, jangan kamu mengira bahwa kamu sudah beriman sebelum kami memberikan ujian kepadamu. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Lalu kemudian di dalam surat Yasin, allazina hum ala amwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan katakan kepada kami, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberikan kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi itu, makanya para ulama belasan tahun ini kita kajian di sini setiap hari Ahad mengatakan bahwa zikrullah, setiap zikirmu itu akan Allah imbali baik dengan pahala maupun dengan kemudahan. Saya selalu mengatakan rahmat Allah menyertaimu. Kenapa rahmat? Rahmat itu memberikan jalan keluar. Yang susah akan dimudahkan oleh Allah. Ya. Kalau selama ini kita punya kesusahan, udahlah tidak usah diingat-ingat. Besok ada kesulitan, tidak usah ditakutkan. Itu Profesor Dr. Aid Al-Qurni mengatakan, yang lalu biarlah berlalu, yang akan datang jangan kamu takuti. Karena hanya Allah yang tahu. Tetapi hari ini berkualitas. Jadi setiap hari kita berkualitas. Begitu kita menemukan diri kita, kita terus berkualitas. Asar kita berkualitas, maghrib berkualitas. Ya, Isya berkualitas, tidur berkualitas. Kalau kita membaca terus-menerus di dalam saat kita tidur, itu biasanya kita itu lelap tidurnya. Bangunnya enak.
Dan itu adalah hal-hal yang merupakan iktibar bagi kita dari dulu. Lalu kemudian jangan sampai lengah. Sebenarnya semua itu pengawasan. Saya hanya ingin menyampaikan ayat yang terkait dengan itu. Ya, perilaku yang berlebih-lebihan, suka takabur, melakukan kemaksiatan, bahkan ada yang nekat mencoba menentang Allah dengan arogan dan tidak menyadari sekecil apapun perbuatan mereka akan dicatat oleh Allah. Ya. Dalam surat Yunus, Bismillahirrahmanirrahim, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah. Zarrah itu yang paling kecil. Di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada pula yang lebih besar dari itu melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Surat Yunus, surat 10 ayat 61. Jadi tidak ada kelengahan daripada kami, kata Allah. Kami itu malaikat yang mencatat dan kemudian Allah. Jadi semakin jelas bagi kita ayat-ayat ini untuk menyebutkan kepada kita bahwa kita tidak bisa lengah sedikit pun. Tidak bisa kita berbuat apa-apa kecuali hanya sesuai dengan perintah Allah. Itu yang diinginkan oleh kajian kita. Ketetapan atas perbuatan manusia. Di surat Al-Isra, surat 17, 13, Indonesianya ya. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpai terbuka. Jadi kitab itu nanti tidak pernah sedikit pun dari perbuatan kita maupun perbuatan baik, perbuatan jelek tidak pernah berlebihan. Ya, sebagaimana tetapnya kalung itu dimaksud di dalam satu tafsir ya At-Tabari kalau tidak salah disebutkan itu tidak lebih dan tidak kurang. Sesuai malnya ya. Sesuai malnya. Jadi kalau sekupiah inilah tidak kurang dan tidak lebih. Begitu telitinya Allah kepada kita untuk kita dibimbing oleh Allah tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar ketidakmampuan kita. Ketidakmampuan dalam arti kata yang berlebih-lebihan, yang tidak memiliki kegunaan. Karena di dalam satu risalah ya yang disampaikan oleh Aid Kalkurni itu di dalam buku Latahsan, mungkin ada yang pernah membacanya. Itu kamu jangan pernah bersedih. Buku Latahsan itu jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama saya. Jadi begitu kita berhijrah dari yang selama ini kalau kita biasa melakukan kegiatan yang tidak baik, maka peganglah ini. Peganglah Al-Quran dan hadis ini. Dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa rahmat itu adalah memenuhi seluruh kebutuhan kita. Kebutuhan akan kebaikan di dalam keluarga. Rahmat di dalam pekerjaan. Memudahkan seluruh pekerjaan kita. Kalau yang berdagang dia akan beruntung. Kita masih ingat Affan bin Auf. Ya, yang berdagang tetapi sampai sekarang hartanya di Madinah saja masih ada. Karena apa itu? Karena dia jujur, ikhlas. Bahkan orang yang datang yang tidak memiliki kemampuan dia lebihkan.
Bahkan dia gratiskan. Nah, ada kalanya kita terkadang takut atas itu. Ketakutan itu menelikungi kita sehingga membuat bekas pada jiwa kita. Kemarin ada kita undang namanya Ustadz Cahyadi. Cahyadi Pak Mukarram ya. Yang dari Bogor, dari Bandung, Jogja. Apa kata dia? Kalau ada masalah di dalam kehidupanmu, masalah itu jangan kau teliti satu persatu. Kenapa? Karena dia akan menjadi masalah yang lebih besar lagi pada dirimu. Jadi kalau ada masalah di dalam satu sistem, kita jangan masuk dalam masalah itu. Karena kalau masuk kita dalam masalah itu akan terbawa-bawa nantinya. Ya kan? Itu mengutip ustadz itu. Jangan katanya. Karena itu nanti, misalnya saya lupa mengerjakan sesuatu. Waduh, ini gimana ya? Nanti kalau orang marah nggak sama saya? Salah nggak ini yang jangan. Kerjakan aja semampumu apa yang kamu kerjakan. Jangan menjadi bahan pemikiran. Tapi manusia perlu berpikir, ya, memecahkan supaya tidak terulang kembali masalah yang tersebut. Itu cemeti, ikhtibar. Jadi semua masalah jadikan ikhtibar bagi kita. Oh ini berarti salah, oh ini baik. Berarti kalau baik, oh ini berarti yang harus saya lakukan. Karena kalau saya lakukan yang baik ini, maka dia akan menjadi kebahagiaan buat saya. Nah ini supaya kita tidak menjadi masalah. Allah kan Rasulullah mengatakan, lakukanlah apa yang kamu bisa lakukan. Jangan melebih-lebihkan pada saat tertentu, tetapi tidak rutin. Jadi puasa Senin Kamis, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Jangan merasa berdosa gitu loh. Waduh, saya nggak puasa Kamis ini. Kayak mana ini? Apalah kata Allah? Apalah manfaatnya, apalah tidak manfaatnya bagi saya. Padahal itu hal yang memang kita dianjurkan, tetapi tidaklah menjadi sesuatu hal yang mutlak. Karena mungkin kan kita tidak memiliki kemampuan pada hari itu. Tidak memiliki kekuatan pada hari itu. Jadi semua yang ada kita harus kerjakan secara ikhlas dan secara baik. Supaya dia berjalan secara baik. Ya. Karena kalau berjalan secara baik, dia akan mendapatkan ketenangan dalam jiwa kita. Kalau kita memikirkan sesuatu tentang sesuatu, pasti itu akan menjadi beban buat kita. Itulah yang merusak jiwa. Ya. Nanti muncul penyakit darah naik, gula naik, kemudian asam lambung naik. Itu Pak Rudi, teman-teman di rumah sakit tentu berkata seperti itu. Apabila banyak masalah, maka semuanya akan menjadi persoalan bagi diri kita. Tetapi tidak juga boleh menghentikan pekerjaan yang harus kita kerjakan dengan baik, sesuai dengan rule. Rule-nya itu sesuai. Perencanaannya sesuai. Nah itu yang perlu kita lakukan. Supaya tidak menjadi persoalan yang besar bagi diri kita. Jadi perbuatan itu untuk tidak membuat celah dosa. Maka kita harus ingat bahwa saya harus berjalan pada jalan yang benar. Yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis. Allah jaga, Allah penuhi kebutuhannya. Jadi tadi Allah sudah memberikan pengawasan. Ternyata setelah diberikan oleh Allah pengawasan kepada kita, Allah pun jaga kita. Ya, dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerakan pohon dan benda-benda yang ada di bumi dan bermacam-macam binatang yang hidup disebut di dalam firman-Nya.
Misalnya surat Al-An'am. Surat 6, 38 yang Indonesianya. Dan tiada binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga sepertimu. Jadi mereka sama seperti kita. Tiada kami alfakan sesuatu pun dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Ini untuk mengatakan bahwa semua kita ini adalah makhluk Allah. Maupun binatang yang ada, makhluk Allah. Ya, burung-burung yang ada adalah makhluk Allah. Di dalam surat Hud, apa kata Allah dengan kaitan itu? Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jangan takut hidup ini. Semua sudah tercatat. Surat Hud, surat 11 ayat 6 ini menyatakan kepada kita, Allah mengatakan kepada kita, kamu jangan takut lagi. Semua aku jaga. Semua aku penuhi kebutuhannya. Masa Allah berbohong? Bahwa ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, itu juga menjadi satu perbandingan bagi kita bahwa Allah membeda-bedakan kita. Ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas. Ada yang pintar, ada yang tidak pintar. Ada yang banyak uangnya, ada yang tidak banyak uangnya. Ada yang badannya besar, ada yang kecil. Ini kenyataan. Seperti saya kecil badannya. Pak Haji besar, Pak Haga besar, tinggi. Ya, Pak Rudi. Kita harus maklumi itu semuanya. Kok saya mau jadi seperti Pak Rudi, tinggi dan ganteng putih? Gak bisa. Itu memaklumkan kepada kita bahwa kita ini berbeda-beda. Tetapi mereka masih makan gak sampai pagi ini? Masih. Nah ini yang patut dikaji. Bahwa sampai pagi ini kita masih memiliki roti. Kalau orang Arab bilang, kalau ketika kamu masih ada roti pada hari ini, berarti kamu masih memiliki dunia dan seisi. Nah itu yang kita harus, tidak satu binatang pun, binatang itu perumpamaan diberikan oleh Allah. Bahwa manusia pun tidak ada yang tidak diberikan oleh Allah rezekinya. Ya tentu berbeda-beda. Kalau saya caranya seperti ini, si Fulan caranya seperti itu. Jadi semua kita itu pasti berbeda, nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa melebihi seseorang hanya dengan cita-cita. Bekerja dan meyakini rahmat Allah itu akan datang. Yakinlah akan datang. Hanya kejujuran, keikhlasan, kesyukuran, kemudian kesabaran milik kita. Ada orang yang menderita sampai akhir hayatnya. Kata Allah, sampai akhir hayatnya itulah akhir daripada kehidupan baginya. Gak bisa kita mau mengatakan, kok orang itu miskin terus sih? Ya memang nasibnya sudah seperti itu diberikan oleh Allah. Dan hidup ini berfluktuasi. Tidak akan selamanya banyak dan tidak akan selamanya sedikit. Ada masa-masa tertentu. Kita semua itu pasti hidup. Kita semua itu pasti alami. Nah itulah yang kata Aid Al-Qurni tadi. Jangan lagi memikirkan masa lalumu. Itu akan menjadi bumerang bagi pemikiranmu. Dulu masa kanak-kanak kita selalu ada semuanya kebutuhan kita. Kita menikah sampai usia 40, kita semua terpenuhi. Sampai 60 kita semua terpenuhi, 70 terpenuhi. Pas 80 ke sana misalnya. Atau dari 30 pernah ke 40 hebat. Tapi
turun di 40 ke 50. 50 ke atas hidup lagi. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Gak bisa kita mereka-reka. Terkadang orang yang miskin itu kita lihat sekarang. Wih, kecil kawan saya itu di SMP itu kekek-kekekan dulu di SMA itu. Waktu mahasiswa kawan saya itu minta tolong sama saya makan siang bersama. Bisa seperti itu. Tapi begitu dia selesai kuliah, dia dapat pekerjaan yang bagus. Saya tidak pernah, padahal dari kecil dulu ingin jadi pegawai negeri. Sekalipun tidak pernah lulus jadi pegawai negeri. Saya mau, ini nggak adil ini hidup ini, nggak boleh. Kita kufur kalau kita tidak adil, mengatakan tidak adil kepada Allah. Hidup yang diberikan oleh Allah ini sudah adil. Jadi ketika Allah mengawasinya, dalilnya tadi kita sudah kemukakan, dan kemudian Allah jaga kita. Allah jaga kita dengan ayat yang ini, ya. Burung-burung pun, binatang pun, Allah mengimbaratkan itu binatang, apalagi manusia kan seperti itu. Dan Allah penuhi kebutuhannya. Cuma dalam satu hadis kan dikatakan, jangan duduk-duduk aja di masjid. Jangan di rumah berzikir saja, bekerja. Pekerjaanmu ini yang memberikan dirimu rezeki. Ibarat galah. Rezeki kita itu ada 5 di situ. Nah. Tapi kalau tidak dicolok dengan galah, dia tidak turun. Dia tidak jatuh. Sama dengan mangga. Kita tidak panjat untuk mendapatkan mangga yang bagus itu, yang enak itu. Kita tidak akan dapat. Jadi rezeki itu sudah tertulis. Dan Allah akan memberikannya sampai akhir hayat kita. Rezeki itu berakhir ketika rezeki kita itu berakhir ketika kita sudah tiada lagi. Jadi artinya betapa besarnya kasih sayang Allah sesama manusia. Dia awasi, dia jaga, dia tuntun, dia kawal kita ini, dia ingatkan, ada ujian tentunya, kita ingatkan, kemudian dipenuhi kebutuhannya. Inilah ilmu tauhid yang begitu besar pada diri kita. Jadi, mari kita meninggalkan kegalauan kita. Kalau kita masih galau, Allah sudah berjanji, sudah mengatakan, sudah mencatat dalam firman-Nya, kita adalah orang yang tidak bersyukur. Meminjam kata kalimat Rocky Gerung itu, mungkin kita masuk dalam kondisi yang seperti itu, tidak mau mengkaji diri. Jangan galau, bahagiakan hatimu. Apalagi anak-anak muda, anak kami yang ada di sini, yang masih 40 ke bawah ya, adalah mereka-mereka yang punya masa depan. Jangan galau. Songsong kehidupan ini dengan kegembiraan, ketenangan jiwa. Jangan mau berkutat dalam masalah. Karena jika kau berkutat dalam masalah, maka engkau akan menjadi orang yang tak beruntung. Rugi kita. Hidup itu harus bahagia. Harus senang. Jiwa ini dipandu untuk senang. Apapun yang terjadi pada kita. Apapun yang terjadi kepada kita. Jadikanlah kematian, kata Allah, sebagai nasihat. Jadi kalau ada orang yang mati, ya Allah, mati juga dia. Padahal dia sangat sehat. Hanya 2 hari dia menderita sakit, dia juga mati. Dan dia sama seperti kita. Juga mengalami kematian. Yang akan membawa seluruh yang dikatakan oleh Allah tadi. Membawa semua yang kita kerjakan. Ya. Jadi gembira. Saya ajak kita gembira selalu di dalam kehidupan ini. Seberapapun pendapatan kita dari soal rezeki, dan apapun masalah kita yang besar, no way Allah bersama saya. Ya, ada sahabat saya berulang-ulang kehidupan itu, ya, diberhentikan oleh kantornya, ya berhenti.
Besoknya dipanggil oleh sebuah perusahaan yang justru lebih besar. Jadi jangan takut. Tidak ada gunanya takut dalam kehidupan ini. Kalau kita yakin kepada Allah. Itulah namanya berhijrah. Berhijrah itu meninggalkan kekhawatiran dan ketakutan yang selalu menyelimuti kita dalam pemikiran kita. Dan kalau itu kita lakukan, maka kita akan senang hati. Untuk apa pengawasan Allah itu? Untuk apa? Ya, mengapa kamu suruh orang yang... Jadi untuk cemeti. Kalau di surat As-Sab itu, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ya. Kami yang penyampai ini, dai, penyampai, seperti saya juga dosen, memahami, menyampaikan, tapi tidak mengerjakannya. Hati-hati. Neraka baginya. Itu kata Allah di dalam surat As-Sab. Kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Amat besar kebencian di sisi Allah. Jadi kalau kita melakukan, Pak Bangun menasihati, gembira dong. Taunya dia tidak mau gembira ya. Tidak mau memberikan hatinya untuk menatanya. Memang ada kalanya bisa luput, tapi tidak luput selamanya. Makanya carilah sahabatmu, sahabat yang memang baik. Ya kalau saya dengan Pak Chandra, kenapalah begini terkadang ya. Dia memberikan pemikiran. Walaupun sedikit. Kita kan harus memiliki hal yang positif terhadap setiap orang. Bahwa yang disampaikan oleh sahabat kita yang beriman itu adalah cemeti buat kita. Agar kita tidak menjadi salah di dalam menentukan sesuatu. Ya, jadi kerjakanlah apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita kemukakan. Kemudian di surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertawakallah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ada imbalan di sana. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, Allah akan memberikan imbalan. Jadi pengawasan ini sebenarnya adalah untuk diri kita. Untuk apa? Agar kita selalu mawas diri. Ya, selalu mawas diri. Di dalam surat Al-Baqarah juga ada, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, berbakti kepada Allah, sedang kamu melupakan diri dari kewajibanmu sendiri. Itu kira-kira kajian kita pada hari ini. Ini masih panjang. Mengawasi, menghitung kebaikan atau keburukan manusia. Jadi Allah di dalam surat Jaljalah 99 ayat 7. Apapun yang kamu kerjakan akan dicatat oleh Allah. Ya kan? Niscaya dia akan melihat balasannya nanti. Dan di surat Al-Jaljalah ayat 8. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, Allah pun akan melihat balasan. Jadi balasan kebaikan adalah kebaikan, balasan keburukan adalah keburukan. Semua tercatat di Lauh Mahfuz. Karena kata Allah, kebaikan dan keburukan manusia itu yang diawasi itu, aku akan berikan imbalannya. Ya. Dan kemudian kita tidak bisa bersembunyi dari pengawasan Allah. Ya. Fusilat surat 41:22, kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Jadi kita tidak bisa luput dari apa-apa. Diawasi oleh Allah.
tidak bisa luput dari pengawasan itu. Untuk apa? Dalam surat Al-Baqarah 21, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Allah menyuruh kita untuk menaati perintah Allah. Enak, kita yang di sini kan orang-orang yang, mohon maaf, itu orang-orang yang memiliki kelas ya. Saya mengatakan itu kita memiliki kelasnya. Yang kita tempatkan kelas kita. Mungkin kita di kelas menengah ke atas. Ada di antara kita juga high class. Ya. Tapi jangan sampai kita merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya. Oleh karena itulah kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan. Saya kalau ke Jakarta melihat masjid-masjid itu datang pada pukul zuhur atau asar, sebuah mercy di hadapan kita dengan keluar orang yang kulit putih, bajunya keren, dia pakai kopiah yang dia ambil dari tempat kursinya lalu kemudian ikut sholat berjamaah di berbagai masjid yang ada di Jakarta sana. Kita salut melihatnya. Orang-orang high class ya. Lalu kemudian sampai selesai dia bekerja, sampai ke mobil dia ambil lagi jasnya, kalau dia pengen pakai jas, dia ganti. Memiliki mobil-mobil yang, bahkan mobil-mobil yang di atas daripada itu. Jadi kita semua memiliki kelas. Bukan berarti kalau high class itu berbeda dengan orang yang tidak memiliki kelas. Semua kita, kata Allah, takwa itulah yang menunjukkan perbedaan di antara kamu. Kalau kamu memiliki ketakwaan, maka kamu adalah di mataku adalah orang yang high class, kata Allah. Jadi ketakwaan. Nah itu perlu jadi cemeti. Saya sering melihat seperti itu. Ini orang hebat banget ini orang. Ya. Mungkin direktur daripada sebuah perusahaan besar. Nah itu menjadi cemeti buat kita. Hai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan jangan kamu berpaling daripadanya, sedang kamu mendengar perintahnya. Nah ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Dan yang terakhir, syukur. Atas syukur kita bisa peroleh keberuntungan surga dari perbuatan kita. Jadi kita masih bersyukur. Ini bukan syukur dengan bersyukur, tidak. Kita masih bersyukur, masih bisa memperoleh keberuntungan surga dari perbuatan kita. Sesuai dengan janji Allah di dalam surat Al-Bayyinah ayat 98, surat 8. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adnan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Dan kemudian Al-Maidah, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara yang orang-orang Yahudi oleh Nabi yang menyerah diri kepada Allah. Oleh orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Nah ini mengatakan kepada kita itu untuk berbuat sesuai dengan keinginan Allah. Ya, orang tua kita di sini adalah Pak Haji membuat modul kepada kita semuanya untuk mentadaburi Al-Quran. Kita jangan lupa itu. Dengan tadabur Al-Quran ini,
maka kita akan dapat memahami bagaimana agama ini kita laksanakan dengan baik. Bagaimana agama itu kita simpan dalam jiwa kita. Bersih, karena kebersihan itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.